Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Purwadingsi dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen perbankan. Poin-poin yang akan saya sampaikan diantaranya ada definisi bank, definisi lembaga keuangan, sistem perbankan di Indonesia, struktur dari organisasi bank, manajemen dana bank, dan juga manajemen likuiditas. Yang pertama, definisi bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya. Lalu jenis-jenis bank di Indonesia bisa dilihat dari 4 aspek. Yang pertama status, tugas, kepemilikan, dan juga prinsip. Saya akan menjelaskan sedikit jenis bank dilihat dari tugas. Ada 3 poin. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral di Indonesia diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang mengandung 2 aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan juga kestabilan terhadap mata uang negara lain. Yang kedua, bank umum. Bank umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito. Usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Lalu ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan lalu lintas pembayaran. Lalu ada jenis bank berdasarkan prinsip. Yang pertama ada bank konvensional. Bank konvensional merupakan bank yang kegiatan usahanya memberikan jasa dan lalu lintas keuangan secara umum sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan ini meliputi penggunaan metode penetapan harga sesuai tingkat suku bunga dan menghitung biaya-biaya yang diperlukan. Lalu ada bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan atau adwa, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung goror, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram. Lalu poin yang kedua ada definisi lembaga keuangan. Lembaga keuangan bukan bank di Indonesia saat ini pada dasarnya meliputi semua kegiatan keuangan yang kegiatan pokoknya memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung, atau dengan kata lain lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan non-depository. Lalu ada jenis-jenis bank lembaga keuangan non-bank. Yang pertama lembaga pembiayaan, yang kedua perusahaan asuransi, yang ketiga dana pensiun, yang keempat reksadana, yang kelima perusahaan modal ventura, lalu yang terakhir ada pegadaian. Lalu yang keempat ada sistem perbankan di Indonesia. Ada 2. Yang pertama unit banking system, yaitu suatu sistem yang menyebutkan bahwa berlakunya pola operasional perbankan pada ruang lingkup tertentu saja, berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan yang mencakup kegiatan sebatas di bank yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada branch banking system, yaitu sistem perbankan yang terdiri dari kantor pusat, kantor cabang dengan manajemen modern yang terpadu, terencana, dan ada desentralisasi kecenangan yang luas, serta wilayah operasionalnya sangat luas atau tidak pada wilayah tertentu saja. Saya mengambil contoh dari struktur organisasi Bank PT Syariah Mandiri. Awal mulanya itu rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham ini mencetuskan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris. Lalu mereka berdua membawahi Direktur Utama. Direktur Utama membawahi direktorat-direktorat di bawahnya. Di antaranya ada Direktorat Pembiayaan Korporasi dan Komersial, Direktorat Pembiayaan Komersial dan Konsumer, Direktorat Treasury dan juga Jaringan, Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Resiko, Direktorat Operasi dan Pendukung. Lalu poin yang kelima ada manajemen dana bank, suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Bagi bank, manajemen dana bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia. Dalam pengelolaan sumber dana dimulai dari pencarian akan kebutuhan dana, kemudian pelaksanaan pencarian sumber dana yang tersedia. Sumber dana bank ini ada 3. Yang pertama dari bank itu sendiri, yang kedua dari masyarakat luas, dan yang ketiga dari lembaga lain. Dilihat dari bank itu sendiri ini sumber dananya, yang pertama setoran modal dari pemegang saham, yang kedua cadangan laba, yang ketiga laba bank yang belum dibagi. Lalu jika dilihat dari masyarakat luas ini sumber dananya itu
terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan juga simpanan deposito. Jika dilihat dari lembaga lain, yang pertama ada Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Yang kedua, pinjaman antar bank atau call money. Yang ketiga, pinjaman dari bank-bank di luar negeri. Dan yang keempat, ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Lalu, poin yang terakhir yang keenam ada manajemen likuiditas. Suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak pada profitabilitas serta business sustainability and continuity. Tetapi pengertian likuiditas dalam dunia perbankan lebih kompleks dibanding dengan dunia bisnis secara umum. Dilihat dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai atau cash. Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio viabilitas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.